Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul Pemanfaatan Bahan Sisa dan Bahan Alam sebagai Media Permainan. Nah, sebelum masuk pada materinya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sofia Laurencia dengan NIM akhir 5057. Lalu ada Wardatul Askia dengan NIM akhir 5085. Lalu ada Noni Trimukti dengan NIM akhir 5091. Lalu ada saya sendiri, Savana Demela Halul dengan NIM akhir 5135. Baik, selanjutnya di sini ada topik pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama ada pengertian bahan sisa dan bahan alam. Yang kedua ada macam-macam bahan sisa dan bahan alam. Yang ketiga ada manfaat bahan sisa sebagai media bermain. Yang keempat ada manfaat bahan alam sebagai media bermain. Kemudian yang terakhir ada permainan kreatif dan dari bahan sisa dan bahan alam. Next, akan masuk pada materinya. Oke, untuk pengertian bahan sisa dan bahan alam akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, bahan sisa itu sendiri adalah merupakan dari bahan-bahan dari barang yang sudah tidak terpakai lagi, kemudian didaur ulang menjadi barang-barang yang bermanfaat. Nah, biasanya bahan sisa ini seperti kertas yang sudah tidak terpakai, karton, koran, majalah, terus kaleng-kalengan, ada botol plastik, karet, terus apalagi styrofoam, dan banyak lainnya bahan sisa yang bisa didaur ulang. Untuk bahan-bahan alam biasanya itu dari alam itu sendiri yang kemudian kita pakai sebagai barang yang bermanfaat. Nah, sepertinya biasanya itu kayu, batu-batuan, ranting, biji-bijian, dan lain sebagainya. Karena bahan alam itu ada karena alam itu sendiri, dan secara tidak langsung bahan-bahan tersebut dapat digunakan kembali menjadi alat bermain anak usia dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Trimukti dengan NIM 200210205091. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam bahan sisa dan bahan alam. Yang pertama, macam-macam bahan sisa berupa kardus dan kertas bekas, plastik dan kaleng, ataupun kain perca. Yang kedua, macam-macam bahan alam yang berupa batu-batuan, kayu dan ranting, biji-bijian, daun-daunan, dan bambu. Adapun kriteria dalam pembuatan media bermain. Yang pertama, kayu tidak berserat. Yang kedua, tidak tajam atau tumpul. Yang ketiga, bebas racun. Dan yang keempat, menjaga kebersihan. Dan juga adapun kiat-kiat memanfaatkan lingkungan sebagai media belajar. Yang pertama, mengolah dan memanfaatkan menjadi alat permainan edukatif. Yang kedua, memanfaatkan lingkungan yang secara langsung. Yang ketiga, bertanya dengan pertanyaan terbuka. Materi selanjutnya mengenai manfaat bahan sisa sebagai media bermain anak. Nah, dalam pendidikan anak usia dini, pentingnya seorang guru untuk memberikan layanan ataupun sarana dalam membantu menunjang kegiatan belajar mengajar pada anak. Salah satu sarana yang sangat penting yaitu media bermain. Ada beragam jenis media bermain dari bahan-bahan tertentu, salah satunya dari bahan sisa.
Tidak kalah dengan bahan lainnya, media bermain dari bahan sisa juga menjadi alternatif guru untuk kegiatan belajar mengajar pada anak. Nah, dalam pendidikan anak usia dini, media bermain dari bahan sisa sangat bermanfaat, yaitu untuk membantu mengembangkan daya kreativitas anak, yang mana anak dapat berkreasi ataupun menciptakan suatu karya seni dari media bahan sisa, dan juga membantu mengembangkan potensi yang ada dalam diri anak. Nah, selain itu, media bermain dari bahan sisa juga memudahkan guru untuk mencari serta mendapatkannya, karena bahan yang digunakan masih tergolong murah serta mudah didapat. Jadi, guru tidak harus memberikan media bermain dari bahan yang relatif mahal serta sulit didapat. Materi selanjutnya mengenai manfaat bahan alam sebagai media bermain anak, sama dengan materi sebelumnya mengenai manfaat bahan sisa sebagai media bermain. Nah, dalam hal ini pun bahan alam sebagai media bermain anak juga menjadi alternatif guru sebagai sarana dalam proses ataupun kegiatan belajar mengajar pada anak. Nah, adapun manfaat yang didapatkan dari menggunakan media bermain dari bahan alam. Nah, yang pertama ini membantu meningkatkan kemampuan kreativitas anak dalam menciptakan ataupun membuat karya dari media bahan alam. Selain itu, anak dapat bereksplorasi mengenai bahan alam apa saja yang dapat digunakan dalam media bermain, kemudian membantu mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri anak berdasarkan dari aspek-aspek perkembangan seperti dari kognitifnya, sosial emosi, fisik motorik, kemudian bahasa, seni, serta nilai agama dan moral. Nah, selain dari itu, media bermain dari bahan alam juga menjadi alternatif guru karena bahan alam ini sangat mudah didapat serta lebih efektif juga untuk menjadi sarana kegiatan pembelajaran pada anak usia dini. Materi yang kelima yaitu permainan kreatif dari bahan alam dan juga bahan sisa. Bermain menggunakan bahan-bahan yang tersedia dari alam dan bekas di lingkungan sekitar ternyata sangat seru dan juga menyenangkan. Selain itu, bermanfaat, hemat, serta ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan bahan alam dan juga bahan sisa sebagai alat permainan edukatif, tentunya akan membuat guru dan anak terbiasa untuk berkreasi. Berikut beberapa contoh aktivitas bermain dengan menggunakan bahan-bahan alam untuk anak usia dini. Yang pertama ada menggunakan ranting pohon. Ajarkan anak untuk mengenal angka dan bahasa Inggris dengan menggunakan ranting pohon. Kita bisa membuat kotak berisikan angka terlebih dahulu, lalu di bawahnya tertulis bahasa Inggris. Kemudian, suruh si anak untuk menaruh ranting tersebut sesuai dengan angka yang tertulis dalam kotak. Letakkan ranting pohon tersebut di samping angka. Yang kedua, menempel daun kering pada gambar pohon. Aktivitas bermain ini sekaligus belajar mengenal bagian-bagian pohon. Banyak aspek yang terstimulasi pada aktivitas ini. Di sini kita bisa menggunakan daun yang gugur alami dari pohonnya, namun belum terlalu kering, agar mudah ditempel dan tidak remuk saat dipegang oleh anak. Kita menggambar pohon terlebih dahulu di kertas gambar. Kemudian buat si anak untuk menempelkan daun-daun pada pohon yang ada di gambar tersebut. Yang ketiga, ragam kreasi berbahan daun kering, bisa berbentuk serangga dan hewan lainnya. Dalam membuat karya ini, kita memanfaatkan kertas origami sebagai alas. Untuk melekatkan daun keringnya, kita bisa menggunakan lem foam. Selain itu, kita bisa memadukan kreasi ini dengan menggambar. Setelah anak-anak membentuk hewan, kita meminta anak-anak untuk mendekorasi karyanya dengan menggunakan daun kering, sehingga menjadi lebih indah dan hidup. Selain mengajak anak-anak untuk lebih berpikir kreatif dalam pemanfaatan alam sekitar untuk membuat produk yang menarik, kreasi ini juga bermanfaat dalam melatih motorik halus anak dan mengembangkan imajinasi anak. Yang keempat, ada mewarnai buah pinus. Banyak sekali media yang kita gunakan untuk bermain dengan cat dan kuas. Buah pinus salah satunya. Jika di lingkungan sekitar tidak ada pohon pinus, kita bisa menggunakan media yang lain seperti ranting pohon atau bebatuan. Nah, yang kedua yaitu permainan kreatif dari bahan sisa. Yang pertama ada bermain dengan kardus. Gunakan bola kecil warna-warni dan gunakan kardus untuk mengajari anak mengenal angka.
Yang kedua ada buku tulis bekas. Ajarkan angka kepada anak dengan menggunakan buku tulis. Kita bisa menggambar lingkaran dan menulis angka, lalu menyuruh anak untuk menaruh stiker atau tempelan bulat yang bervariasi di dalam lingkaran sesuai dengan angka yang ditulis. Yang ketiga ada mainan gitar. Mainan barang bekas ini bisa dibuat dari kardus sereal atau kardus bekas susu yang tidak dipakai. Siapkan beberapa peralatan yang dibutuhkan seperti gunting, lem, benang, dan gabus sebagai gagang gitarnya. Tentu anak akan senang dengan alat musiknya. Dan yang terakhir yaitu drum dari kaleng kosong. Kita dapat membuat mainan kreatif dengan kaleng kosong yang dijadikan drum sebagai alat musik untuk anak-anak. Anak bisa mengembangkan kreativitasnya dengan membuat drum yang diinginkan dari bahan kaleng. Jika sudah selesai dibuat, anak akan betah memainkannya dan bernyanyi dengan alat musik yang dimilikinya. Ya, sekian dari hasil diskusi kami yang telah kami paparkan menjadi sebuah presentasi. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf jika ada salah kata atau ada penyampaian